selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Bidang Safira. Hari ini saya akan melakukan wawancara kesehatan sebagai bagian dari pemeriksaan pranikah. Tujuannya sendiri untuk mengetahui kondisi kesehatan Ibu dan calon suami agar bisa dipersiapkan sejak dini. Semua informasi akan dijaga kerahasiaannya. Apakah Ibu bersedia? Ibu. Baik. Ibu silakan duduk dengan nyaman ya. Saya akan bertanya secara bertahap. Bila ada hal yang kurang jelas, Ibu bisa bertanya. Boleh saya tahu identitas lengkap Ibu dan calon suami? Nama saya Citra, suami Ahmad. Baik, agamanya apa Ibu? Namanya Islam. Umurnya berapa Bu? Saya 23, suami 24. Pendidikan terakhirnya apa Ibu? Swasta. Pekerjaannya? Pekerjaannya ibu rumah tangga. Alamat tempat tinggalnya Ibu? Jalan Ahmad Yani. Baik. Apakah saat ini Ibu ada keluhan? Tidak ada Bu. Tidak ada ya Bu. Apakah ini pernikahan pertama Ibu? Iya Bu. Apakah ini juga perencanaan kehamilan pertama? Iya. Sebelumnya Ibu pernah hamil apa tidak ya? Belum. Baik, belum ya Bu. Sebelumnya pernah menggunakan alat kontrasepsi Bu? Tidak pernah Bu. Baik. Kapan hari pertama terakhirnya Bu? Tanggal 1 bulan 8 2025 Bu. Oke, baik. Siklus headnya bagaimana Ibu? Apakah teratur ya Bu? Baik, apakah ada keluhan nyeri, darah berlebihan atau keputihan Bu? Tidak ya Bu. Apakah Ibu pernah didiagnosis memiliki penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung dan asma? Tidak. Tidak. Oke. Apakah dari riwayat penyakit keturunan seperti thalassemia, lupus atau penyakit lain dalam keluarga Ibu atau suami? Tidak Bu. Apakah pernah mengalami penyakit menular, misalnya seperti hepatitis B, HIV atau IMS? Tidak pernah Bu. Tidak pernah Ibu ya. Bagaimana dengan pola makan Ibu sehari-hari? Apakah sudah cukup sayur, buah dan proteinnya? Iya Bu, setiap makan ada sayur, protein dan makan buah untuk kenyang. Iya, bagus ya Bu ya. Bagaimana dengan kebersihan diri sehari-hari Bu? Misalnya kebiasaan mandi dan menjaga kebersihan organ reproduksi. Saya mandi 2 kali sehari Bu, setelah BAK dan BAB saya cebok dari depan ke belakang, kemudian saya keringkan di bidan. Apakah Ibu atau suami merokok? Tidak Bu. Apakah ada riwayat penggunaan alkohol atau narkoba Bu? Tidak ada. Tidak ada ya. Ibu kelahiran tahun berapa ya ini? Tahun 2001. Tahun 2001 ya. Apakah dulu saat imunisasi di sekolah selalu ikut Bu? Iya Bu, saya selalu ikut. Baik, berarti untuk status TT-nya sudah lengkap ya Bu? Iya. Karena kelahiran Ibu tahun 2001 ya. Dan saat itu selalu ikut imunisasi. Iya Bu. Apakah Ibu sudah ada upaya yang dilakukan dalam persiapan pernikahan seperti konsumsi vitamin dan pemeriksaan kesehatan? Sudah Bu, saya juga rutin minum tablet tambah darah setiap seminggu. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya atas jawabannya. Dari hasil wawancara ini, saya akan menyusun rencana asuhan dengan format soal. Hasilnya akan saya dokumentasikan dan dapat digunakan untuk bahan konseling lebih lanjut. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Bu, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi persiapan pernikahan dan kehamilan Ibu ke depan ya. Iya Bu, terima kasih. Sama. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Bidan. Baik, perkenalkan saya Bidan Safira. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu untuk mempersiapkan pranikah dan kehamilan. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari kepala hingga kaki ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, sebelumnya saya akan memastikan semua tindakan dilakukan dengan menjaga privasi dan kerahasiaan pasien. Sebelumnya saya akan ingin mengetahui tinggi badannya Ibu terlebih dahulu berapa? 153. Berat badannya berapa Ibu? 52. Baik. Saja saya akan melakukan pemeriksaan tensi ya Bu. Ya. Baik, saya tensi terlebih dahulu ya Bu. Ya. Apakah Ibu punya riwayat tensi tinggi? Tidak.
Ini tensinya 110/70 Ibu, normal ya. Ya. Saya akan mengukur lingkar lengan atasnya dulu Ibu. Penjamanannya dulu. Jadi ya. Jadi tekuk Ibu. Tangannya ditekuk Ibu. Untuk lingkar lengan atasnya 27,5 ya Bu. Ya. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu. Pertama kita lihat dulu muka simetris, tidak odem. Apakah nyeri Bu jika saya tekan? Tidak. Baik, selanjutnya kita lihat di rambut dan kepala bersih Bu ya. Rambut bersih, tidak kotor, warna rambut hitam, tidak bercabang. Apakah nyeri Bu bila saya tekan? Tidak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada mata. Permisi ya Bu. Pada mata konjungtiva merah muda, sklera putih. Kemudian pada hidung, permisi Bu, bisa lihat atas. Pada hidung tidak terdapat polip dan pengeluaran sekret berlebih. Apakah nyeri Bu bila saya tegang? Tidak. Tidak teraba nyeri pada jika ditekan. Selanjutnya kita cek pada telinga ya Bu. Pada telinga tidak terdapat pengeluaran serumen yang berlebih. Apakah nyeri Bu jika saya pegang? Ya. Tidak nyeri jika tidak dipegang. Apakah Ibu mendengar suara ini? Iya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada leher. Permisi ya Bu. Tidak terdapat pembesaran pada vena jugularis, tidak terdapat pembengkakan pada kelenjar limfa dan kelenjar tiroid. Selanjutnya pemeriksaan pada dada. Dada simetris, ini bisa tarik nafas panjang. Oke, tidak terdapat retraksi dinding dada yang terdalam. Permisi ya Bu. Tarik nafas panjang Ibu. Oke, tarik nafas panjang lagi. Lagi Bu. Tidak terdapat bunyi bronki dan wheezing. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada payudara. Itu tangannya bisa diangkat setinggi mungkin. Selanjutnya kita raba pada payudara dari atas ke samping dan ke bawah sampai ke ketiak. Apakah nyeri Bu jika saya pegang? Ya. Tidak teraba bengkak, benjolan, dan tidak nyeri jika ditekan. Pada payudara satunya, apakah nyeri Bu jika saya pegang? Ya. Tidak terdapat bengkak, benjolan, dan tidak teraba nyeri saat dipegang. Sudah Ibu. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ya Ibu. Mari silakan ikut saya ke bed pemeriksaan Ibu. Selanjutnya kita cek pada daerah perut. Permisi ya Bu. Apakah nyeri Bu jika saya pegang? Ya. Tidak terdapat nyeri, tidak terdapat pembesaran uterus, dan tidak terlihat bekas luka jahitan pasca operasi. Permisi Bu, saya pinjam tangannya terlebih dahulu ya. Lakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas. Apakah bisa digerakkan Ibu? Tanya.
Oke, yang satunya Ibu. Oke, apakah nyeri Ibu jika saya tekan? Tidak. Yang sini apakah nyeri Ibu jika saya Tidak. tekan? Tidak. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada genitalia. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia dan menggunakan Henscon Stereo terlebih dahulu. Baik, permisi Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada genitalia ya. Jadi tekuk terlebih dahulu kakinya. Permisi ya Bu, apakah nyeri jika saya tekan Ibu? Tidak terdapat nyeri, tidak terdapat pembengkakan pada labia mayor dan labia minor. Sudah Ibu, ya, diluruskan kakinya. Jadi kita akan pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Tidak terdapat odem. Apakah nyeri Ibu jika dipegang? Tidak terdapat nyeri jika dipegang. Aja bisa diangkat Ibu. Oke, apakah nyeri Ibu? Ya, turunkan lagi Bu yang satunya. Oke, turunkan lagi Bu. Baik, sudah. Baik, sudah Ibu, silahkan bisa kembali lagi ke tempat duduk tadi ya. Ya. Oke, baik Ibu, tadi sudah saya lakukan pemeriksaan mulai dari kepala sampai ke kaki ya Ibu. Jadi untuk yang tadi dari berat badan 50, berat badannya 52 dan tinggi badannya 153 ya Bu. Setelah saya hitung IMT-nya 22,2 normal ya Bu. Dan untuk pemeriksaan fisiknya tadi semuanya normal, dan dari tensi 110/70, lingkar lengan atasnya 27,5, dan untuk semuanya bagus, normal. Selanjutnya nanti bisa masuk ke tes pemeriksaan selanjutnya ya Bu. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, sudah. Baik, terima kasih Ibu atas kesediaannya pada hari ini. Semoga sehat selalu. Amin, 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 amin. Amin. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Safira. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Bidan. Alhamdulillah saya sehat selalu. Alhamdulillah, senang mendengarnya ya Bu. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan dulu apakah Ibu sudah siap untuk sesi konseling pada hari ini. Ya, saya siap. Baik, terima kasih Bu. Saya akan menjelaskan beberapa prosedur dan materi mengenai kesehatan repranika. Semua yang kita bahas bersifat rahasia dan untuk kebaikan Ibu serta calon suami. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Baik Bu, terima kasih. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu hadir di sini. Jika ada hal yang membuat tidak nyaman mohon disampaikan. Saya juga ingin memastikan pembicaraan ini dijaga kerahasiaannya. Ya Bu, saya merasa nyaman. Baik, sebelumnya saya boleh tahu berat badan dan tinggi badan ibunya dulu? Berat badan 52, tinggi Baik. 153. Bagus, kalau begitu mari kita mulai konselingnya ya Bu. Sebagai calon ibu, penting untuk mengatur gizi seimbang, konsumsi makanan yang beragam seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, sayur, dan buah setiap harinya. Selain itu, hindari kebiasaan jajan yang tidak sehat ya Bu. Baik Bu, jadi setiap hari saya harus makan lengkap ya. Betul sekali Ibu. Selain itu, perempuan yang sedang merencanakan kehamilan disarankan mengkonsumsi tablet tambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat minimal 1 kali seminggu agar terhindar dari anemia. Oh gitu, jadi saya harus rutin setiap hari mengkonsumsi obat itu. Iya, itu sangat penting untuk mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah atau cacat tabung saraf. Selanjutnya, kita masuk ke imunisasi juga sangat penting ya Bu. Sudah pernah mendapat imunisasi TT belum Bu? Sudah Bu, tapi belum lengkap. Baik, nanti akan kita cek ulang jadwalnya. Idealnya wanita usia subur mendapatkan imunisasi TT sebanyak 5 kali agar terlindungi dari tetanus saat
kehamilan maupun persalinan ya Bu. Namun jika ibu sudah tahun lahirnya lebih dari tahun 90-an, nanti biasanya sudah lengkap untuk imunisasi tetenya. Ada beberapa kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai sebelum menikah dan hamil. Antara lain ada anemia, kekurangan gizi, hepatitis, diabetes, infeksi TORS, thalassemia, serta hemofilia. Wah, banyak juga ya Bu. Bisa dijelaskan lebih rinci? Tentu Ibu. Pertama, pada anemia. Jika seorang calon ibu mengalami anemia, bisa beresiko pada kehamilan seperti perdarahan dan bayi lahir prematur. Jadi harus dicegah secara dini ya Bu. Betul sekali. Kemudian, kekurangan gizi juga berbahaya karena bisa menghambat pertumbuhan janin. Untuk hepatitis B, virus ini dapat menular dari ibu ke bayi saat lahir. Karena itu, pemeriksaan HBsAg perlu dilakukan ya Ibu. Nah, kalau diabetes bagaimana Bu? Baik, untuk diabetes sendiri bisa meningkatkan resiko keguguran, bayi besar, hingga komplikasi persalinan. Jadi, pemeriksaan gula darah juga sangat penting Ibu. Selain itu, ada infeksi TORCH atau Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Infeksi ini bisa menyebabkan keguguran atau bayi lahir cacat. Karena itu hanya sangat baik bila dilakukan pemeriksaan sebelum hamil. Saya jadi tahu banyak Bu. Lalu tentang thalassemia dan hemofilia. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah bawaan. Jika kedua calon pengantin membawa sifat thalassemia, anak bisa lahir dengan thalassemia mayor yang membutuhkan transfusi seumur hidup. Sedangkan hemofilia adalah kelainan pembekuan darah yang bisa beresiko pada anak laki-laki. Oh, ternyata pemeriksaan pranikah ini penting sekali ya Bu. Betul Ibu, tujuannya agar kita bisa mencegah dan mempersiapkan kehamilan yang sehat. Apakah penjelasan yang saya tadi bisa dipahami sejauh ini? Ya Bu, jelas sekali. Saya jadi lebih paham pentingnya pemeriksaan dan persiapan sebelum menikah. Baik, alhamdulillah. Jika ada pertanyaan atau keluhan, nanti silahkan disampaikan ya Bu. Saya akan mencatat hasil konseling ini dalam format SWOT agar lebih terstruktur ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama Ibu, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu dalam mempersiapkan pernikahan serta kehamilan yang sehat. Jangan lupa tetap menjaga pola makan, istirahat cukup, dan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah. Insya Allah akan saya lakukan Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Ibu. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Selamat pagi Bu Bidan. Terima kasih. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Safira. Hari saya akan memberikan konseling mengenai cara menentukan masa subur dengan metode Lunder Cervix Ibu ya. Baik, saya sangat memahami banyak ibu yang ingin tahu cara yang alami dan aman untuk mengetahui masa suburnya. Semoga penjelasan saya hari ini bisa membantu kebutuhan ibu ya. Baik, perlu ibu ketahui semua informasi yang ibu sampaikan akan dijaga kerahasiaannya, jadi ibu tidak perlu khawatir ya. Tujuan konseling ini adalah agar ibu dapat memahami dan mempraktikkan cara mengetahui masa subur dengan mengamati perubahan Lunder Cervix. Metode Lunder Cervix adalah cara menentukan masa subur dengan memperhatikan perubahan lendir yang keluar dari jalan lahir, terutama menjelang masa ovulasi. Metode ini cocok dilakukan oleh wanita yang siklus haidnya relatif teratur, mau dan mampu mengamati kondisi Lunder Cervix setiap hari serta bersedia mencatat hasil pengamatannya. Dan manfaatnya sendiri, ibu bisa mengetahui masa subur dengan cara alami tanpa obat atau alat kontrasepsi, dan dapat digunakan baik untuk merencanakan maupun menunda kehamilan ibu. Masa subur biasanya ditandai Lunder Cervix yang jernih, licin, elastis, dan terasa basah. Saat itu, jika ibu ingin hamil, sebaiknya berhubungan pada hari-hari tersebut. Untuk kelebihannya
Kelebihan metode ini adalah alami tanpa efek samping, tidak memerlukan biaya dan bisa membantu ibu lebih mengenal tubuh sendiri. Jadi, namun untuk kekurangannya adalah butuh kedisiplinan dan ketelitian. Kadang lendir serviks bisa berubah karena faktor lain, misalnya stres, infeksi, atau kelelahan, sehingga perlu pengalaman untuk membedakannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan ini, Bu? Yang ingin tanya, ini bidan, kalau lendirnya tidak terlalu berubah, bagaimana Bu cara mengetahuinya? Baik Ibu, itu wajar ya Bu. Awalnya mungkin terasa sulit membedakannya. Saya sarankan Ibu rutin mencatat setiap hari, namun akan terlihat pola perubahannya seiring waktu. Jadi secara sistematis, langkah-langkahnya pertama, amati lendir serviks setiap hari. Yang kedua, catat hasil pengamatannya, boleh di buku atau di kalender ya. Untuk yang ketiga, kenali tanda masa subur, yaitu lendir berjernih, licin, elastis, dan basah. Yang keempat, tentukan kapan masa subur dan tidak subur sesuai pola. Saya jelaskan dengan sederhana supaya ibu mudah memahami. Anggap saja lendir seperti petunjuk alami tubuh yang memberitahu kapan ibu siap untuk hamil. Oh, ternyata begitu. Saya jadi lebih paham sekarang. Bagus sekali Bu, saya senang Ibu merasa lebih jelas. Itu tandanya Ibu sudah mengerti. Saya yakin Ibu bisa mempraktikkan metode ini di rumah. Dengan ketelatenan, hasilnya akan sangat membantu Ibu dan keluarga. Semua hasil konsen hari ini akan saya catat dalam rekam medis ya Bu, agar bisa dipantau pada kunjungan berikutnya. Terima kasih Bu sudah hadir pada hari ini. Semoga informasi pada hari ini sangat bermanfaat, dan jangan ragu apabila ingin datang kembali ya Bu. Ya, terima kasih Bu Bidan atas penjelasannya. Semoga ilmu Bu Bidan bermanfaat bagi kami. Terima kasih Bu. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin, amin, amin.